Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan yang mulia ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran usul fikih di kelas takhusus ini pada pertemuan ke-9. Dan pembahasan pada bukan ke-9, ke-10 ya. Ke-10 dan pembahasan pada kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang mujmal, al-mabhatul khamis fil mujmal. Silakan dibuka kitabnya halaman 16. Dan kita mulai dengan ta'ud dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas pertama adalah pengertian mujmal. Al-mujmalu huwa al-labdul ladzi, huwa al-labdu adalah lafad alladzi la yadhharu yang tidak terlihat, al-muradu maksud minhu dari lafad tersebut illa bibayanin kecuali dengan penjelasan. Kalafzi kuru seperti lafad kuru min qaulihi ta'ala dari firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqatu adapun wanita-wanita yang ditolak yatarabbasna dia itu bisa membersihkan dirinya dengan idah maksudnya ya, bi anfusihinna terhadap dirinya thalathata quru pada masa 3 quru ya. Quruun yang dimaksud dengan quru itu adalah jam'un, jama' min qur'in dari lafad qur'in. Wal qur'u sedangkan qur'un itu yahtamilu ihtimal. Jadi ihtimal itu adalah yang mempunyai dua pengertian, beberapa kemungkinan. Yahtamilu adalah mungkin, gitu kan pengertiannya, al haido terhadap pengertian haid, wa tuhro dan juga pengertian suci. Kalab di zakati seperti lafaz zakat, wassolati, wassolat dan solat, wassaumi dan saum, alati la yazharu yang tidak terlihat, al-muradu maksud minhuma dari lapad-lapad ini ya, minha dari lapad-lapad ini illa bibayanin kecuali dengan penjelasan anis sunnati ataupun minas sunnati dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ya yang akan kita bahas ini adalah pengertian mujmal. Mujmal itu adalah wawal labdul ladzi la yazharul muradu minhu illa bibayanin, yaitu lapad yang tidak bisa zahir atau terlihat maksudnya kecuali dengan adanya penjelasan. Contohnya seperti tadi ya, seperti lapad kuru dalam ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru itu ihtimal. Jadi ihtimal itu ada dua kemungkinan, artinya pertama al haid, yang kedua tuhru. Jadi di sini juga ya ayat ini menjelaskan tentang bahwa idahnya wanita yang ditolak itu adalah salah satu quru, 3 kali haid atau 3 kali suci ya. Itu yang pertama pengertian quru ya, pengertian mujmal. Selanjutnya pengertian bayan. Al bayanu wal bayanu adapun yang disebut dengan bayan. Ikhraju syai'i adalah mengeluarkan sesuatu min hayizil iskali dari kesulitan ila hayizil tajalli kepada terang ya, terang ataupun mudah. Jadi yang disebut dengan bayan adalah mengeluarkan suatu dari kesulitan atau kesusahan menjadi terang atau mudah. Itu adalah pengertian bayan. Wa huwa bayan itu anwaun, ada beberapa bagian ya. Ada beberapa bagian, di sini disebutkan ada 4 bagian. Yang pertama bayanun bil qauli, yaitu penjelasan dengan ucapan. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala fi saumi tamatu, tentang saum tamatu. Saum tamatu itu adalah saum yang merupakan dam atau hukuman bagi orang yang melaksanakan haji tamatu. Haji tamatu itu ketika dalam satu waktu di musim haji tersebut dia melaksanakan umroh dulu, kemudian tahalul. Setelah tahalul ketika memasuki musim haji dia haji kemudian ya. Biasanya haji tamattu itu dilaksanakan oleh orang-orang yang gelombang pertama yang datang ke
Saudi Arabia. Biasanya kalau di Indonesia seperti itu. Yang gelombang pertama datang ke Saudi Arabia, biasanya mereka melaksanakan haji tamattu dulu karena datangnya lebih awal, jadi waktu untuk umroh itu lebih lama. Jadi umroh dulu mereka. Setelah masuk waktu haji dimulai tanggal 8 bulan Zulhijjah, mereka melaksanakan haji. Itu disebutnya dengan haji tamattu. Nah, ini tentang saum tamattu itu adalah 10 hari. Pasyamu talatati ayamin, maka dia itu harus saum ya jika haji tamattu 3 hari pil haji, damnya itu ya ketika waktu haji, wasabatin dan 7 hari idza rojatum ketika kembali kalian, itu kan. Nah, lafaz tilka asyaratun kamilatun itu adalah bayanun bil qaul. Tilka ya puasanya itu, saumnya itu adalah asyaratun 10 hari, kamilatun yang sempurna, yaitu 3 hari di Arab Saudi atau ketika waktu haji dan 7 hari ketika pulang ke rumah. Nah, itu yang pertama ya. Bayan bil qaul. Jadi penjelasan dengan ucapan. Tadi seperti menjelaskan saum pengganti dam untuk orang yang melaksanakan haji tamattu, yaitu 10 hari. Dijelaskan bahwa 10 hari itu adalah 3 hari di sana ya ketika waktu haji, gitu kan, bukan di Arab Saudi setelah haji tapi ketika waktu haji. Wasabatin idza rojatum dan 7 hari ketika pulang ke rumah, pulang ke daerahnya. Tilka asyaratun kamilatun, itu kan, tilka asyaratun kamilatun, maaf, maksudnya ya 3 hari di sana, Bu, maaf. Karena ya di sana itu ada waktu-waktu yang dilarang untuk saum, tanggal 10, 11, 12, 13 gitu kan, 4 hari dilarang untuk saum. Sama di sini juga hari Idul Adha, terus hari tasyrik pertama, kedua dan ketiga, 4 hari dilarang untuk saum. Sedangkan tanggal 13 itu adalah tanggal akhirnya waktu ibadah haji. Jadi hanya berapa hari waktu ibadah haji, dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 gitu kan. Nah, itu setelah itu maka saum gitu kan. Saum penggantinya yaitu di sana selama 3 hari dan 7 hari ketika pulang ke rumahnya. Yang kedua, bayanun bil fi'li. Bayanun bil fi'li adalah penjelasan dengan pekerjaan. Kabayani fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyata sholati terhadap tata cara salat, wa ghairiha dan yang lainnya. Wa ghairoha dan yang lainnya ya. Kaifiyata sholati terhadap tata cara salat, wa ghairoha dan yang lainnya. Jadi yang kedua adalah penjelasan dengan pekerjaan ya, seperti terhadap perintah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya seperti dalam hadis kan, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian lihat aku sedang sholat. Nah, itu kama ra'aitumuni usolli, perintah melihat Nabi itu adalah bayanun bil fi'li gitu kan, lihat sholat Nabi itu seperti apa. Jadi para sahabat kan yang melihat sholat Nabi, oh Nabi itu sholatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka hadis-hadis tersebut termasuk adalah bayanun bil fi'li, menjelaskannya Nabi Muhammad terhadap perintah sholat. Yang ketiga, bayanun bil kitabi, menjelaskan dengan kitab ya. Kitab itu di sini al-maktubi ya, yaitu yang tertulis, karisalati, seperti surat-surat Al-Quran, bukan dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang dimaksud kitab ini adalah risalah-risalah. Itu kan risalah-risalah ataupun kitab-kitab yang masyhur. Yang dimaksud kitab itu bukan Quran, tapi di sini kitab-kitab fikih yang masyhur atau kitab apa yang akidah. Kabayani maqadiri zakati, seperti penjelasan tentang ukuran zakat ya. Wadiatil adai, dan diat melukai anggota badan. Kan ada diatnya, melukai anggota badan, memotong hidung ada diatnya, memotong jari ada diatnya. Itu kan, menggores dengan satu gores pun ada diatnya gitu kan. Saking apanya? Saking menghormatinya Islam terhadap jiwa manusia gitu kan. Begitulah hukum Islam ya. Jiwa manusia itu dihormati. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayanahuma menjelaskan kepada keduanya bikutubihi dalam kitab-kitabnya, yaitu hadis ya al-masyhurati yang telah masyhur gitu kan. Telah masyhur dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama tentang diat anggota badan, maqadiri zakat dan lain-lain ya. Itu bayan yang ketiga, yaitu bayan bil kitab gitu kan, penjelasan dengan kitab, dengan surat maksudnya ya. Keempat, bayanun bil isyarah, penjelasan dengan isyarah ya.
Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyahru hakada, seperti ini, wahakada dan seperti ini, wahakada dan seperti ini. Yakni menjelaskan Nabi salatina yauman, yaitu 30 hari. Tsumma ada, lalu Nabi mengulangi al-isyarata terhadap isyarah itu bi asabihi, dengan jari-jarinya Nabi salasata marratin, 3 kali itu kan. Jadi kan jari itu kalau di ini 10 ya, yang 5 kanan 5 kiri. Jadi hakada seperti ini, Nabi memperlihatkan ke 10 jarinya. Hakada, wahakada, wahakada. Jadi ketika hakada yang pertama Nabi memperlihatkan 10 jari, hakada yang kedua 10 jari, hakada yang ketiga 10 jari. Berarti 10 berapa? 30. Itu adalah bayanun bil isyarat gitu kan. Isyarah Nabi bahwa 1 bulan itu 30 hari, memperlihatkan jari Nabi yang 10 itu 3 kali diperlihatkan, jadi 30 gitu kan. Wahabisa, dan Nabi menahan kan ibhamahu terhadap jempolnya, bisalisi pada isyarat yang ketiga. Isyaratan sebagai isyarat ala ila annasyahra, sungguhnya 1 bulan qad yakunu, terkadang ada gitu kan, terkadang terjadi 1 bulan itu tis'atan wa isrina, 29 gitu kan. Dan Nabi itu isyarahnya berapa? Berarti 2 kali gitu. Isyarahnya pertama 10, yang kedua wa qad yakunu syahron wa qad yakunu tis'atan wa isrina, dan terkadang 1 bulan itu ada 29. Ketika 29 Nabi juga isyarat 3 kali. Isyarat pertama 10 yang diperlihatkan, isyarat kedua 10 yang diperlihatkan, dan isyarat ketiga yang diperlihatkan hanya 9 jari, yaitu Nabi menyembunyikan jempol tangannya. Jadi itu adalah bayanun bil isyarat. Jadi kita dalam kesempatan kali ini kita membahas, pertama kita membahas tentang mujmal ya. Kalimat mujmal itu adalah kalimat yang mungkin mempunyai dua makna, seperti lapad guru gitu kan. Begitu juga lapad apa? Lapad sholat itu kan. Lapad sholat itu kan kadang-kadang kita dalam Al-Quran, lapad sholat itu kadang-kadang diartikan sholat, kadang-kadang diartikan sholawat itu kan. Seperti kan dalam hadis, shollu kama ro'aitumuni usolli. Shollu di sana diartikan apa? Shollu di sana diartikan sholat gitu kan. Tapi kalau dalam Al-Quran, shollu alaihi wasallimu taslima, itu diartikan bukan sholat, itu diartikan sebagai sholawat. Katanya sama, shollu gitu kan. Makanya lafaz sholat juga termasuk lafaz mujmal gitu kan. Terus lafaz apa? Lafaz saum. Lafaz saum juga sama. Kadang-kadang diartikan gitu kan imsak, hanya menahan saja gitu kan. Ataupun kadang-kadang diartikan saum tatawu, kadang-kadang diartikan saum wajib gitu kan. Kadang-kadang diartikan saum kafarat itu. Ataupun lapar zakat, kadang-kadang diartikan sodako. Lapar sodako misalnya kan, lapar sodako itu bisa diartikan zakat, bisa diartikan infak gitu kan. Seperti khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum batuzakihim biha. Nah sodako itu kan bisa diartikan apa? Zakat, bisa diartikan infak gitu kan. Sodako di sana itu. Ini saja dulu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan yang mulai ini. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah sehingga kita bisa terus mengikuti PJJ ini sampai selesai ya. Dan mudah-mudahan Allah segera mencabut ya musibah ini sehingga kita bisa bertemu di Pondok Pesantren Modern Al-Islam. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan belah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.